Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Moris MP ya. Kali ini saya akan mereview dan unboxing ya teman-teman, kompor Primus Essential Trial Stove. Menurut informasi Primus, kompor ini dibuat untuk pemula dan untuk tukang masak ya di gunung ya, yang berpengalaman ya teman-teman. Ya intinya orang yang suka masak lah. Primus Essential Trial Stove ini punya kontrol api yang presisi dan ada teknologi laminar flow burner. Apa sih laminar flow burner ini? Saya cari-cari di Google, makin bikin pusing. Intinya sih teknologi aliran bahan bakar yang didesain untuk mengkonsentrasikan nyala api dan menjaga bahan bakar tetap hemat sih. Di bagian kardus yang langsung terlihat bentuk kompornya ini cuma ada kompor dan manual book yang cukup tebal dan nggak dapet tas atau case kompornya ya. Untuk spek di manual booknya materialnya stainless steel dan sebagian mungkin ada kuningan juga ya. Tenaga pembakarnya tuh 2,5 kW. Untuk dimensinya tingginya itu 60 cm kali lebarnya itu 108 cm dan berat kompornya itu 100 gram ya. Kompor ini nggak ada bagian yang bisa dilipat ya. Jadi ketika kompor dikeluarin dari case ya langsung bisa dipasang di kaleng gas. Jadi cepet gitulah. Penyangga pancinya punya diameter yang lebar ya. Jadi nggak khawatir pas naruh panci yang besar sih. Penyangga pancinya berfungsi juga sebagai pelindung angin. Modelnya kayak logo Mercy gini ya. Jadi pas ada angin dari arah sini, arah lainnya harusnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi api bagian lainnya bisa sebagai backup ya. Oke, kita masuk ke pengujian merebus air sebanyak 1 liter menggunakan nesting material stainless steel, nesting aluminium alloy, dan nesting titanium ya. Adapun alat-alat yang dipakai, yang pertama itu termometer celup seperti biasa, terus yang kedua timbangan digital, yang ketiga satu tabung gas kaleng brand Tokai ya 235 gram yang asli pabrikan. Sebagai catatan penting ya teman-teman, untuk perhitungan ini cuma gambaran umum doang ya. Soalnya banyak banget faktor yang mempengaruhi performance dan keefisienan kompor itu sendiri. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil uji performance ini bisa jadi tuh di suhu lingkungan, kecepatan angin, tekanan gas, dan tipe bahan bakar yang digunakan. Oke, kita masuk ke uji nesting dengan material stainless steel ya. Kita akan merebus air sebanyak 1 liter. Nah, hasil yang didapatkan waktu didihnya itu selama 3 menit 20 detik. Konsumsi gasnya ketika merebus air itu sebanyak 11 gram. Konsumsi gas per jamnya itu sebanyak 198 gram per jam. Di daya kompornya itu 2,7 kW. Nilai efisiensinya didapatkan 47,2%. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian menggunakan nesting material aluminium alloy ya. Hasilnya pertama itu waktu didihnya itu 3 menit 17 detik. Konsumsi gas ketika merebus air itu sebanyak 11 gram. Konsumsi gas per jamnya itu 201 gram per jam. Di daya kompornya itu 2,7 kW. Nilai efisiensinya itu didapat 46,4% ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nesting material titanium. Hasil waktu didihnya itu selama 3 menit 3 detik. Konsumsi gas ketika merebus air itu sebanyak 11 gram. Jadi konsumsi gas per jamnya itu 216,4 gram per jam. Di daya kompornya itu 3 kW. Nilai efisiensi yang didapatkan itu 46,4%. Oke, kita lihat grafik perbandingan hasil ujinya aja ya teman-teman. Yang pertama adalah waktu didih di urutan yang paling cepat itu nesting titanium ya, selama 3 menit 3 detik. Lalu disusul ke nesting aluminium alloy yaitu selama 3 menit 17 detik.
Dan yang terlama itu nesting stainless steel selama 3 menit 20 detik. Tapi ini semua di waktu 3 menit ya teman-teman, sangat presisi sesuai dengan informasi dari primusnya. Yang kedua, konsumsi gas masak airnya ya sebanyak 1 liter ini, untuk konsumsi gasnya itu dihabiskan sebanyak 11 gram ya teman-teman. Dan ini semuanya 11 gram ya, dari 3 material nesting yang berbeda ini. Terus yang ketiga adalah konsumsi gas per jamnya. Nah, untuk konsumsi gas per jamnya ini berbeda-beda ya. Urutan yang paling hemat itu pakai nesting stainless steel sebanyak 198 gram per jam. Lalu nesting aluminium sebesar 200 gram per jam. Dan yang paling banyak itu untuk konsumsi gas per jamnya itu yaitu menggunakan nesting titanium ya, yaitu 216,4 gram per jam. Untuk daya kompornya itu di 2,7 kW ya di nesting stainless steel dan aluminium alloy. Lalu di 3 kW untuk nesting titanium. Yang kelima itu nilai efisiensinya ya teman-teman. Yang tertinggi nilai efisiensinya adalah nesting stainless steel yaitu 47,2%. Dan untuk nesting aluminium dan titanium sama nilainya yaitu 46,4%. Waktu itu saya beli sih di Topet ya teman-teman. Ini harganya 469.000 belum ongkir. Nanti link pembeliannya saya sertakan sih di bawah deskripsi. Teman-teman bisa cek aja nanti. Primus Essential Trial Stove ini bisa jadi pilihan ya teman-teman untuk kita yang baru mulai beraktivitas luar ruangan. Saya rasa sih dengan brandnya Primus, kompor ini bisa diandalkan ya. Walaupun terkesan berat kayak gede gini ya, tapi menurut saya sih ini masih masuk dalam kategori kompor ultralight ya. Untuk waktu di dia tergolong cepat ya teman-teman ya. Di skenario pengujian yang telah dilakukan tadi itu menggunakan nesting material yang berbeda-beda yaitu titanium, stainless steel, dan aluminium. Rata-rata itu mendapatkan waktu 3 menit. Paling itu aja ya teman-teman review singkat kompor Primus Essential Trial ini ya. Semoga bisa membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.